Sejarah Sang Buddha. Pendiri agama Buddha yang berasal dari tanah India ini memiliki nama asli Siddhartha Gautama. Ayahnya bernama Raja Sudodana, raja dari negeri Kapilavastu yang berada di timur laut India. Kadang beliau juga disebut sebagai Sakyamuni yang berarti gunung agung yang berasal dari suku Sakya. Pada saat mengandung, ibundanya yang bernama Dewi Mahamaya bermimpi melihat seekor gajah putih yang turun dari langit. Pangeran Siddhartha terlahir di saat bulan purnama di Taman Lumbini, Nepal. Tapi ada juga yang mengatakan kelahiran Sang Buddha di Piprahwa, Uttar Pradesh, India. Seminggu setelah melahirkan, Dewi Mahamaya wafat dan Pangeran Siddhartha diasuh oleh bibinya. Kelahiran Sang Buddha sudah diramalkan oleh Pertapa Asita. Sang Pertapa ini berkata kepada Raja Sudodana bahwa kelak anaknya akan menjadi orang besar. Dia bisa menjadi guru dunia ataupun penguasa dunia. Sang raja yang mendengar ramalan ini menjadi khawatir. Dia ingin anak yang meneruskan tahtanya sebagai raja dan bukan menjadi seorang petapa. Akhirnya, sang raja mendirikan 3 istana sebagai tempat tinggal Pangeran Siddhartha agar ia bisa terus hidup dalam kemewahan dan terhindar dari kehidupan pertapa. Pada usia 7 tahun, di saat menghadiri pesta panen tahunan bersama ayahnya, Pangeran Siddhartha merenung seorang diri di bawah pohon menyaksikan segala hiruk-pikuk itu. Pada saat itulah, ia mencapai meditasi atau jana tingkat pertama. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha berhasil menyunting Putri Yasodhara, putri dari Raja Suprabuddha setelah melalui serangkaian sayembara. Dari perkawinannya, beliau memiliki 1 anak yang bernama Rahula. Suatu hari, Pangeran Siddhartha dengan ditemani oleh pengawal pribadinya pergi menyelinap keluar istana untuk melihat dunia luar yang sebenarnya. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha menyaksikan 4 kondisi, yaitu orang tua, orang sakit, kematian, dan seorang pertapa. Pada saat itulah, Pangeran Siddhartha mulai bertanya-tanya dan mencari makna kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaan dan pencarian jawaban akan makna kehidupan ini terus menghantuinya siang dan malam. Pergolakan batin sang pangeran terus berjalan hingga akhirnya pada usia 29 tahun, sang pangeran membulatkan tekad untuk keluar dari kemewahan hidup di istana dan menjadi seorang pertapa. Beliau belajar kepada Pertapa Bhagava, Alara Kalama, dan Udraka Ramputra. Beliau juga bertapa di hutan Uruvela dengan menyiksa diri sehingga hanya menyiksakan kulit dan tulang saja di tubuhnya. Digambarkan juga bahwa Sang Buddha bertapa dengan dilindungi oleh Raja Naga yang menaungi tempat pertapaannya. Raja Naga ini berjanji akan menjadi pelindung Dharma dan Sang Buddha mengatakan bahwa kelak Raja Naga tersebut akan bisa mencapai pencerahan. Dalam pertapaannya, Pangeran Siddhartha juga menghadapi godaan Raja Mara yang mengganggu kekhusyukan meditasinya. Kisah ini hampir mirip dengan kisah ketika Yesus dicobai iblis. Pangeran Siddhartha berhasil mengatasi godaan itu dan pada saat bulan purnama, setelah bertapa secara intens selama 49 hari di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya, beliau mencapai pencerahan dan menjadi seorang Buddha yang berarti dia yang telah sadar. Pada saat itu, tubuh Sang Buddha memancarkan sinar Buddha yang menandai pencapaian rohaninya yang agung. Saat itu, Sang Buddha berusia 35 tahun. 5 pertapa yang mendampingi Sang Buddha menjadi murid pertama saat Sang Buddha menyampaikan khotbah dharmanya. Setelah itu, Sang Buddha berkelana selama 45 tahun untuk menyebarkan dharma dan ajarannya mulai dari wilayah Sungai Gangga, Uttar Pradesh, Bihar, dan Nepal Selatan. Ada 10 murid utama Sang Buddha, yaitu Satiputta, Maudgalyayana, Mahakassapa, Ananda, Anuruddha, Upali, Subodhi, Rahula,
Mahakecana, dan Puna. Di antara murid-muridnya, Sang Buddha juga memiliki seorang murid pengkhianat yang bernama Devadatta yang pernah berupaya memecah belah Sangha dan membunuh Sang Buddha. Hal ini juga mirip dengan kisah pengkhianatan Yudas kepada Yesus. Upaya ini gagal dan Devadatta mati karena karmanya sendiri. Setelah menjalankan misi dharmanya ke dunia, Sang Buddha wafat pada usia 80 tahun di bawah pohon sala di Kusinagara pada saat bulan purnama. Kelahiran, kematian, dan saat Sang Buddha mencapai kesempurnaan terjadi pada tanggal yang sama, yang kemudian oleh umat Buddha sedunia diperingati sebagai Hari Raya Trisuci Waisak. Pada saat Sang Buddha wafat, jumlah orang yang menjadi pengikutnya sudah mencapai ratusan ribu orang. Metafisika Buddha. Agama Buddha tidak membahas Tuhan sebagaimana konsep Tuhan dalam agama Abrahamik. Tujuan akhir dalam agama Buddha adalah untuk menjadi Buddha atau mencapai kesadaran yang sempurna. Biksu Asin Jinarakita, pendiri Perbudi, mengusulkan adanya penyesuaian dalam dogma Buddhisme di Indonesia, yaitu adanya Buddha tunggal yang pertama dan tertinggi atau Sang Hyang Adi Buddha. Adapun konsep dalam Buddha yang mendekati konsep tentang Tuhan adalah sabda Sang Buddha dalam Sutta Pitaka Udana. Nomor 3. Ketahuilah para biksu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biksu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biksu, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Buddha. Dalam agama Buddha, Sang Buddha bukanlah Tuhan, melainkan Dia yang sudah sadar. Dengan demikian, setiap orang sebenarnya bisa menjadi Buddha. Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya setiap orang di dunia ini sudah memiliki benih Buddha di dalam dirinya. Apabila setiap orang bisa membangkitkan kesadaran dan pikiran sucinya, atau disebut sebagai bodhicitta, maka dia pun akan bisa menjadi orang Buddha. Dalam agama Buddha diajarkan bahwa Buddha merupakan sebuah gelar, sehingga Buddha bukanlah menunjuk kepada Buddha Sakyamuni saja. Buddha Gautama bukanlah Buddha yang pertama di dalam masa dunia ini. Buddha-Buddha sebelumnya adalah Buddha Kakusanda, Buddha Kanogamana, Buddha Kasapa, dan sebagainya. Sebelum Buddha Gautama sudah ada 27 Buddha lainnya dari kalpa-kalpa sebelumnya. Buddha berikutnya di masa yang akan datang atau Buddha ke-29 adalah Buddha Maitreya yang saat ini masih berada di surga Tusita sebagai Bodhisattva. Buddha Mahayana bahkan percaya bahwa ada banyak Buddha yang tak terhitung lainnya dari berbagai alam semesta. Adapun orang yang berhasil mencapai tingkat kebuddhaan terbagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Samasam Buddha, yaitu Buddha yang menemukan kebenaran melalui dirinya sendiri dan bisa mengajarkan jalan menuju kebenaran kepada orang lain. 2. Paceka Buddha, yaitu Buddha yang bisa menemukan kebenaran melalui dirinya sendiri, tetapi tidak memiliki keterampilan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dan 3. Sapaka Buddha, yaitu Buddha yang menerima kebenaran secara langsung atau tidak langsung dari Samasa Buddha. Setiap Buddha memiliki keistimewaan yang disebut sebagai 10 kesaktian Buddha, yaitu 1. Maha tahu segalanya. 2. Mengetahui karma setiap insan. 3. Dapat mengatasi semua jenis ilusi. 4. Prajna atau pengetahuan tentang batin setiap insan. 5. Dapat membebaskan setiap insan. 6. Pengetahuan tentang berbagai tingkat samadhi. 7. Pengetahuan akan hukum karma. 8. Mata gaib yang bisa melihat segala sesuatu. 9. Mengetahui masa lampau hingga miliaran tahun yang lalu. 10. Tak terlahirkan atau nirvana santam.
Sang Buddha juga memiliki 3 tubuh yang disebut sebagai Trikaya, yaitu Dharmakaya atau tubuh Dharma. Sumber Dharma merupakan kesunyataan sejati yang hakiki tanpa bentuk dan warna yang berada serta meliputi seluruh alam semesta. Dan 2, Sambhogakaya atau tubuh surgawi merupakan sifat agung Sang Buddha yang merupakan gabungan kasih sayang dan kebijaksanaan berupa cahaya rohani. 3, Nirmanakaya atau tubuh duniawi merupakan manifestasi dan perwujudan Sang Buddha dalam wujud duniawi atau manusia Buddha untuk membimbing dan menyelamatkan para insan. Anda bisa membandingkan kemiripan konsep ini dengan konsep Trinitas dalam Kristen atau Trimurti dalam Hinduisme. Konsep triplicitas suci seperti ini juga bisa ditemui dalam berbagai aliran dan tradisi spiritual lainnya di seluruh dunia. Alam semesta fisik. Dalam konsep alam semesta Buddhisme terdapat 3 sistem alam semesta fisik yang terdiri dari 1. Sahasi Culanika Lokadhatu. Sahasi Culanika Lokadhatu yaitu 1000 tata surya kecil. Di dalam Sahasi Culanika Lokadhatu terdapat 1000 matahari, 1000 bulan, 1000 sineru, dan 1000 jambudipa dan lain-lain. Dan 2, Dwi Sahasi Majjimanika Lokadhatu yaitu 1000 kali Sahasi Culanika Lokadhatu. Dalam Dwi Sahasi Majjimanika Lokadhatu terdapat 1000 kali 1000 tata surya kecil sama dengan 1 juta tata surya kecil, terdapat 1 juta matahari, terdapat pula 1 juta bulan, dan seterusnya. 3. Tisahasi Mahasasi Lokadhatu yaitu 1000 kali Dwisahasi Majjimanika Lokadhatu. Di dalam Tisahasi Mahasahasi Lokadhatu terdapat 1 miliar tata surya, terdapat 1 miliar matahari, dan seterusnya. Konsep di atas kadang juga disebut sebagai konsep tentang dunia 3000 yang digambarkan sebagai berikut. Di alam semesta ini ada 3000 dunia. Tiap dunia memiliki hamparan pasir dan setiap butir pasirnya tersembunyi 3000 dunia lagi. Begitu seterusnya tak terhingga dan tak terukur. 31 alam kehidupan. Konsep alam semesta yang lebih luas lagi yang meliputi dimensi fisik dan non-fisik dalam Buddhisme disebut sebagai 31 alam kehidupan yang menjadi tempat kelahiran bagi para makhluk yang belum terbebas dari samsara dan roda reinkarnasi mulai dari binatang, manusia, hantu, setan, iblis maupun para dewa. 31 alam kehidupan tersebut terdiri dari 1. 4 alam kemerosotan, 1 alam manusia, 6 alam dewa, 16 alam Brahma berbentuk, dan 4 alam Brahma tanpa bentuk. Secara lebih detailnya, ke-31 alam kehidupan tersebut adalah sebagai berikut. 11 kama bumi, yaitu 11 alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya masih senang dengan nafsu-nafsu indera dan terikat dengan panca indera, yang dihuni oleh binatang, manusia, hantu, setan, siluman, raksasa, makhluk neraka, dan para dewa atau penghuni surga tingkat rendah yang masih memiliki nafsu. 16 rupa bumi, yaitu 16 alam kehidupan yang makhluk-makhluknya mempunyai rupa jana, atau disebut juga alam dewa dan alam surga tanpa nafsu yang berwujud. Dan 4 arupa bumi, yaitu 4 alam kehidupan yang makhluk-makhluknya mempunyai rupa jana, atau disebut juga alam dewa dan alam surga tanpa nafsu yang tak berwujud. 11 kama bumi terdiri dari 4 apaya bumi atau 4 alam kehidupan yang menyedihkan, yaitu A. Niraya bumi, alam neraka, terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya ada yang disebut kelompok Mahanraka 8, yang terdiri dari Sanjivan Raka, Kalasutan Raka, Hanghatan Raka, Rorufan Raka,
Maharorufa neraka, Tapana neraka, Mahatapana neraka, Avici neraka, dan kelompok neraka dingin. Kelompok neraka dingin terdiri dari Arbuda, Nirarbuda, Atata, Hahafa, Huhufa. Setiap neraka lamanya 12 kali lipat dibandingkan tingkat neraka yang sebelumnya. 8 neraka panas, yakni Sanjiva, penderitaan di sini berlangsung selama 162 kali 10 miliar tahun. Kemudian Kalasutra, penderitaan di sini berlangsung selama 1296 kali 10 miliar tahun. Kemudian Samgata, penderitaan di sini berlangsung selama 10.368 kali 10 miliar tahun. Kemudian Raurafa, penderitaan di sini berlangsung selama 82.944 kali 10 miliar tahun. Kemudian Mahararaufa, penderitaan di sini berlangsung selama 663.552 kali 10 miliar tahun. Kemudian Tapana, penderitaan di sini berlangsung selama 5.308.416 kali 10 miliar tahun. Kemudian Pratapana, penderitaan di sini berlangsung selama 42.467.328 kali 10 miliar tahun. Kemudian Avici, penderitaan di sini berlangsung selama 339.738.624 kali 10 miliar tahun. Kemudian Tiracana atau Tiracana bumi atau alam binatang yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Apadatiracana, yaitu kelompok binatang yang tidak mempunyai kaki. Kemudian Dvipadatiracana, yaitu kelompok binatang yang berkaki 2. Kemudian Catupadatitiracana, yaitu kelompok binatang yang berkaki 4. Dan yang terakhir Bahupadatiracana, yaitu kelompok binatang yang berkaki banyak. Selanjutnya adalah peta bumi atau alam setan, hantu dan setan kelaparan. Setan kelaparan terdiri dari beberapa kelompok jenis setan yang disebut peta 4. Kelompok 4 jenis setan. Peta 12, kelompok 12 jenis setan. Dan peta 21, kelompok 20 jenis setan. Karena sangat banyak, maka tidak kami jelaskan di sini. Dan yang terakhir adalah Asura kaya bumi atau alam raksasa. Asura awalnya bertempat tinggal di surga Trayastrimsa sebelum terusir keluar. Asura selalu berjuang untuk mendapatkan kembali kerajaan mereka yang hilang, namun mereka tidak dapat mengalahkan 4 raja penjaga langit Asura yang terdiri dari Deva Asura, yaitu kelompok dewa yang disebut Asura, dan Peta Asura, yaitu kelompok setan yang disebut Asura, dan Niraya Asura, yaitu kelompok makhluk neraka yang disebut Asura. 2. Kamasugati bumi. Kamasugati bumi 7 atau 7 alam kehidupan nafsu yang menyenangkan, yaitu A. Manusia bumi atau alam manusia. B. Catumaharajika bumi atau alam 4 raja dewa atau 4 raja langit, yaitu Datarata, Virulaka, Virupaka, dan Kuvera. Makhluk-makhluk dari alam ini tingginya adalah 750 kaki atau 230 meter dan hidup selama 9 juta tahun atau 90.000 tahun. Ketinggian alam ini mencapai 40 kali 15 km di atas bumi. Makhluk alam ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Bumamata Devata, yaitu para dewa yang berdiam di atas tanah, di gunung, sungai, laut, rumah, dan lain-lain. 2. Ruka Kata Devata, yaitu para dewa yang berdiam di ketinggian sekitar atas pohon. Dan 3. Akasata Devata, yaitu para dewa yang berdiam di angkasa, seperti di bulan, bintang, dan lain-lain. C. Tavatimsa bumi atau alam 33 dewa. Makhluk dari alam ini tingginya adalah 1.500 kaki atau 460 meter
dan hidup selama 36 juta tahun. Ada juga yang tingginya 3/4 kali 15 km dan hidup selama 30 juta tahun. Ketinggian alam ini adalah 80 kali 15 km di atas bumi. D. Yama Bumi atau alam dewa Yama. Para dewa di alam ini terbebas dari kesulitan, yang ada hanya kesenangan. Makhluk dari alam ini tingginya adalah 2.250 kaki atau 690 meter dan hidup selama 144 juta tahun. Ketinggian alam ini adalah 160 kali 15 km di atas bumi. E. Tusita Bumi atau alam kenikmatan. Para dewa di alam ini terbebas dari kepanasan hati, yang ada hanya kesenangan dan kenikmatan. Makhluk dari alam ini adalah 3.000 kaki atau 910 meter tinggi dan hidup selama 576 juta tahun. Ketinggian alam ini adalah 320 kali 15 km di atas bumi. F. Nimanarati Bumi atau alam para dewa yang menikmati ciptaannya sendiri. Para dewa di alam ini menikmati kesenangan panca inderanya dari hasil ciptaannya sendiri. Makhluk dari alam ini tingginya adalah 3.750 kaki atau 1.140 meter dan hidup selama 2.304 juta tahun. Ketinggian alam ini adalah 640 kali 15 km di atas bumi. G. Paranimittavasavati Bumi atau alam para dewa yang menyempurnakan ciptaan dewa-dewa yang lain. Para dewa di alam ini di samping menikmati kesenangan panca indera juga mampu membantu menyempurnakan ciptaan dewa-dewa lainnya. Selain kediaman dewa-dewa Vasavartin, alam ini juga merupakan rumah dari Deva Putra yang disebut Mara atau Iblis, yang berupaya untuk menjaga semua makhluk yang ada di dalam Kamadhatu untuk tetap berada dalam cengkraman kesenangan nafsunya. Makhluk dari alam ini tingginya adalah 4.500 kaki atau 1.400 meter dan bisa hidup selama 9.216 juta tahun. Ketinggian alam ini adalah 1.280 kali 15 km di atas bumi.